Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kali ini sebelum Ibu memberikan materi untuk kalian, Ibu akan memberikan sebuah cuplikan cerita. Seperti apa ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Tahukah kalian bahwa cerita tadi termasuk ke dalam jenis dongeng, yaitu dongeng fabel. Jadi, hari ini kalian akan belajar mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, kira-kira informasi apa saja ya yang terdapat dalam fabel? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian fabel. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan. Atau dengan kata lain, fabel adalah cerita dunia binatang yang diibaratkan seperti manusia. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri fabel. Pertama, tokohnya yaitu para binatang. Kedua, watak tokoh ada yang baik dan ada yang buruk. Tiga, tokoh bisa berbicara seperti manusia. Dan yang keempat, cerita memiliki rangkaian sebab akibat. Kelima, menggunakan latar alam. Keenam, ciri bahasa yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, dan menggunakan kata sehari-hari. Berikutnya, unsur-unsur fabel. 1. Tema, yaitu gagasan utama yang mendasari cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terlibat dalam cerita. Seperti cerita yang sudah kalian saksikan tadi, ada kelinci dan rubah. Nah, kelinci dan rubah disebut dengan tokoh. Ketiga, ada penokohan. Penokohan adalah watak, karakter, atau sifat dari para tokoh. Misal tadi kelinci digambarkan sebagai sosok yang sombong. Nah, sombong masuk ke dalam penokohan. Berikutnya ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, yaitu di mana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Kedua, ada latar waktu. Kapan peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Dan yang ketiga, ada latar suasana. Bagaimana keadaan pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, unsur berikutnya ada alur. Alur merupakan jalannya cerita, mulai dari pengenalan, muncul masalah, masalah memuncak, sampai dengan pemecahan terhadap masalah yang terjadi. Dan unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya ada 2. 1. Fabel alami. 2. Fabel adaptasi. Fabel alami
menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata dan menggunakan alam sebagai latarnya seperti hutan, pantai, pegunungan, atau tempat-tempat lain yang bersifat alam. Kemudian kedua, fabel adaptasi, memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Misal, seekor harimau digambarkan sebagai sosok yang penakut dan pemalu. Nah, itu tidak sesuai dengan karakter aslinya di kehidupan nyata. Selain itu, latar yang digunakan pun tidak lagi latar alam, melainkan tempat-tempat lain seperti rumah, kafe, di mall, atau di tempat-tempat lain. Itu masuk ke dalam fabel adaptasi. Jenis fabel ditinjau dari kemunculan pesan. 1. Fabel dengan koda. 2. Fabel tanpa koda. Fabel dengan koda maksudnya pengarang memunculkan atau menuliskan secara langsung pesan yang ingin disampaikan di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda, pengarang tidak memunculkan secara langsung pesan yang ingin disampaikan, tetapi kita selaku pembaca atau pendengar yang harus menyimpulkan sendiri pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh pengarang. Berikut adalah contoh menentukan unsur-unsur fabel dan jenis fabel yang terdapat pada fabel berjudul Belalang Sembah. Kalian bisa juga membaca fabel itu di dalam buku paket Bahasa Indonesia halaman 195 dan 196. Nah, itulah informasi-informasi yang dapat kalian peroleh tentang fabel. Mudah-mudahan materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.